Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi pada pelajaran matematika. Ini pertemuan terakhir di semester 1 ya, yaitu tentang persamaan dan pertidaksamaan rasional dan irasional. Nah, ini Ustazah pakai buku PR ya, jadi langsung aja. Sebelum membahas tentang persamaan rasional dan pertidaksamaan irasional, jadi di sini membahas tentang kuadratnya dulu, persamaan dan pertidaksamaan kuadratnya dulu. Untuk persamaan kuadratnya, ini tuh materi yang ada di kelas 9, dan sebelum ke materi eksponen pun Ustazah sudah menjelaskan ya tentang persamaan kuadrat tuh seperti apa. Nah, ini tuh mengulas kembali, jadi bentuk umumnya itu X kuadrat ditambah BX plus C sama dengan 0 ya. Udah paham ya ini mah? Dan cara penyelesaiannya pun ada 3. Yang pertama memfaktorkan, yang kedua melengkapkan kuadrat sempurna, yang ketiga rumus ABC. Namun yang biasa dipakai yaitu memfaktorkan dan rumus ABC. Jadi Ustazah akan menjelaskan 2 itu aja ya. Yang pertama memfaktorkan. Kalau misalkan ya penyelesaian persamaan kuadrat itu yang pertama pemfaktoran. Nah, pemfaktoran itu ada 2 jenis. Yang pertama itu jika A-nya sama dengan 1 ya, misalkan cuma X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, itu dia menggunakan X plus R sama dengan B dan R dikali S sama dengan C. Jadi ditambah menjadi nilai B dikalikan menjadi nilai C. Nah, contohnya gimana? Misalkan nih, ada suatu contoh X kuadrat plus 3X min 10 sama dengan 0. Nah, tadi apa di sininya? R plus S sama dengan 3. Nih, si B. Kan di sini bilang nih, si B. Terus R dikali S sama dengan si C min 10. Nah, ini maksud dari X ditambah R jadi B, R dikali S jadi C. Jadi dijumlah menjadi 3 dikalikan menjadi min 10. Berapa? Coba, kalau perkalian min 10 itu berarti ada 5, min 5 dikali 3, ada juga 5 dikali min 3, ada juga min 10 sama dengan 10 dikali min 1. Nah, yang bisa menjumlahkan 3 kan harus sama nilainya. Yang mana coba kita lihat? Kalau hasilnya 3 berarti kan 5-nya harus lebih banyak ya. Kalau misalkan min 5 dikali 3, nanti hasilnya kalau 5 ditambah 3 sama dengan min 2 kan? Oh, ini 2 maksudnya ya, bukan 3. Min 3 kan, tapi kita maunya yang positif. Jadinya kita ambilnya itu 5 ditambah min 3. Dan ini pun 5 dikali min 3. Jadi antara angka yang itu harus sama. Baru dia bisa difaktorkan. Ini kan jadinya, ini 2 maksudnya ya. Ininya jadi 3, yang ini jadi min 10. Nah, ini baru kita bisa masukkan. Berarti penyelesaiannya X ditambah R. Berarti ini ibaratnya ini R, ini S. Berarti X ditambah R, R-nya berapa? 5. Terus yang satu, X ditambah S. S-nya berapa? Min 2. Berarti nanti kita dapat persamaan yaitu X1-nya sama dengan min 5, X2-nya sama dengan 2. Gitu ya. Nah, untuk yang kedua nih, jika A-nya itu lebih dari 1 ya, A-nya lebih dari 1, ini bukan min ya maksudnya, A-nya lebih dari 1, gimana caranya? Yaitu dengan rumus ini, AX ditambah R, AX ditambah S dibagi 2. Jadi sama prosesnya seperti tadi, tapi bedanya ada di bagi 2-nya. Dan di bagian perkaliannya, yaitu yang di R dikali S, itu A dikali C, bukan C aja nih. Oke, kita masuk ke contoh aja ya. Kita masuk ke contoh. Misalkan 2X kuadrat min 5X min 3 sama dengan 0. Gimana caranya dapat pemfaktorannya? Yang pertama tadi, R ditambah S sama dengan B kan? Nah, R ditambah S, B-nya yang mana? Berarti min 5. Yang kedua, R dikali S, yaitu A dikali C. A-nya berapa? 2. Terus C-nya berapa? Min 3. Berarti kita cari pemfaktoran dari yang ini. Itu berapa? Berarti kan ini min 5, yang ini min 6.
Nah, kita cari yang kayak tadi, dijumlah jadi min 5, dikalikan jadi min 6. Coba, kita patokannya dari perkaliannya aja. Misalkan, kalau min 6 itu kan perkalian dari 3 dikali min 2. 6 itu kan perkalian dari 3 dikali min 2. Ada juga min 6 itu dari 6 dikali min 1. Kita coba lihat, ini tuh dia dijumlah harus min 5. Kalau yang ini kita jumlah 3 ditambah min 2, jadinya kan min 1. Tapi kita harus mendapatkannya min 5, berarti kita lebihnya ke sini. Nah, coba kita lihat minusnya aja. Kalau 6 ditambah min 1 positif ya hasilnya. Berarti kita pilih yang min 6 dikali 1. Berarti kan kalau di sini bisa min 6 ditambah 1 sama dengan min 5. Kalau min 6 dikali 1 dia hasilnya min 6. Nah, ini faktornya. Nah, sekarang kita substitusikan ke rumusnya. Ini sebagai R, ini sebagai S. Ini sebagai R, ini sebagai S. Rumusnya apa? Yaitu AX plus R, AX plus S dibagi 2. A-nya berapa? A-nya kan 2, berarti 2X ditambah R-nya berapa? R-nya min 6. 2X ditambah S-nya 1 dibagi 2. Nah, ini tuh bisa dicoret. Nah, ini jadi 1, yang ini jadi min 3. Berarti X min 3 dan 2X plus 1. Nah, ini jadinya X sama dengan 3, yang ini 2X sama dengan min 1. Kalau pengen X-nya aja berarti X sama dengan min 1 per 2. Nah, ini cara pemfaktoran ya. Untuk yang kedua yaitu rumus ABC. Ini waktu itu Ustazah udah pernah jelaskan ya, setiap kali kita menyelesaikan pasti pakai rumus ABC. Yaitu dimana rumusnya min B plus minus akar B kuadrat min 4 AC per 2A. Misalkan contohnya nih, ini tuh udah jelas banget, jadi Ustazah nggak tuliskan ulang ya. Misalkan 2X kuadrat min 5X min 3 sama dengan 0. Berarti A-nya itu 2, karena yang A itu sebagai yang kuadrat, B itu yang punya X, dan C itu konstanta. Berarti B-nya min 5, C-nya min 3. Nah, kita substitusikan ke rumusnya. Min B, berarti B-nya berapa? 5. Berarti min, ketemu min 5 di plus minus. B kuadrat, berarti min 5 kuadrat, min 4. 4, A-nya berapa? 2, C-nya min 3. Berarti min 4 dikali 2 dikali min 3. Min ketemu min positif ya. Tetap ini plus minus akar 5 kuadrat itu 25, min ketemu min berarti positif. 4 dikali 2 8, 8 kali 3 24. Nah, setelahnya itu ini kurang lengkap ya. Setelahnya itu boleh nih 25 ditambah 24 itu hasilnya berapa? Hasilnya 40 akar 49. Nah, akar 49 itu berapa? Sama dengan 7. Nah, berarti di sini 5 plus minus 7 karena akar dari 49 dibagi 4. Nah, ini kita karena ada plus minusnya, maksudnya itu kan ada X1, X2. Jadi kalian boleh pilih, misalkan X1-nya positif, berarti 5 ditambah 7 dibagi 4. 5 ditambah 7 hasilnya 12 dibagi 4 sama dengan 3. Nah, yang X2-nya tadi yang positif, berarti X2-nya negatif. 5 dikurangi 7 sama dibagi 4. 5 dikurangi 7 min 2 per 4 sama dengan 1 per 2. Ustazah, misalkan aku X1-nya pengen negatif, X2-nya mau positif, boleh. Yang penting caranya sama. Oke, sekarang ke pertidaksamaan kuadrat. Nah, ini sama halnya dengan persamaan kuadrat, hanya membedakan yaitu ada kurang dari, lebih dari sama dengan, lebih dari. Ini harusnya kurang dari sama dengan ya. Kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Nah, ini cuma membedakannya hanya ini aja. Dan untuk penyelesaiannya dia tuh biasanya bisa menggunakan yang tadi pemfaktoran rumus ABC, tapi yang membedakan nanti ada garis bilangan. Dan di sini nih ada ketentuannya nih, sebelah sini nih. Jika tanda ketidaksamaan itu lebih besar sama dengan atau lebih besar aja, berarti kita mengambil selang
selang ngambil di garis bilangan itu yang positif. Dan jika dia yang lebih kecil sama dengan atau lebih dari, kita tuh ngambilnya yang negatif. Nanti kalian akan paham jika melihat contoh. Misalkan kita langsung ke contoh nih. 2x kuadrat min 5x lebih dari 3. Nah, ini kita ubah dulu menjadi persamaan yang 0. Jadi kan ini 3-nya mesti di sini ya. Kita pindah ruaskan ke sini biar dia belakangnya 0. Jadi 2x kuadrat min 5x min 3 lebih dari 0. Nah, ini kita cari pemfaktoran yang tadi caranya. Yang kan ini kan A-nya lebih dari 2 ya, lebih dari 1. Berarti kita pakai yang ini. R ditambah S sama dengan B berarti min 5. Terus R dikali S, A dikali C berarti min 6. Berarti ini berapa? Yang tadi berapa coba? Min 6 ditambah 1. Yang ini min 6 dikali 1. Masukkan lagi ke sini. Berarti 2x ditambah min 6 2x ditambah 1 per 2. Ini kita coret. Dalam pecahan, jika perkalian itu yang boleh coretnya hanya salah satu. Misalkan pengen menghilangkan ini, berarti cuma ini. Kalau menghilangkan ini berarti udah cukup, nggak usah keduanya ya. Berarti yang ini kan bisa jadi 1, yang ini jadi min 3. Berarti x min 3. Nah, ini 2x plus 1 ya. Berarti x1-nya sama dengan 3. Ini 2x plus 1 sama dengan min 1. Berarti x2-nya sama dengan min 1 per 2. Nah, kalau persamaan kita cukup sampai di sini. Tapi kalau pertidaksamaan kita harus menggunakan garis bilangan biar kita tahu dia itu arahnya kemana. Nah, ini kita coba lihat ya, sini. Kan tadi tuh penyelesaiannya ada 3 dan 1 per 2. Kita tulis yang paling kecilnya dulu kalau di garis bilangan itu. Berarti di sini 1 min 1 per 2, di sini 3. Dan dalam pertidaksamaan itu ada di materi kelas 7, kalau dia ada sama dengan, ya misalkan lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, berarti bulatannya itu penuh. Tapi karena ini kita mah kurang dari cuma lebih dari aja, berarti bulatannya nggak penuh ya. Nah, ini caranya gimana nih biar kita mendapatkan sini nih. Ini caranya gini, kita uji satu-satu ya. Kita uji satu-satu. Misalkan nih, kan di sini ada min 1 per 2, ada 3. Kita ujinya dalam 3 tahap. Yang pertama, untuk selang x kurang dari 1 per 2. Jadi kita tuh uji dulu ke sini. Nanti kita ujinya ada 3. Ke sini, di tengah-tengah, dan ke sana. Jadi kurang dari, lebih dari, dan di sini. Kalau di sini tuh biasanya 0 ya. Yang pertama, kita untuk selang yang ke sini. Kan kurang dari itu bisa aja kan. Di sini kan bisa ada min 1, min 2, min 3. Misalkan kita ujinya min 1, dia itu bernilai positif atau negatif ya. Misalkan kita ujinya dengan min 1, kita substitusikan min 1 ini ke persamaan yang ini. Yang awal, berarti 2x kuadrat min 5x min 3. 2 dikali x-nya diganti dengan ini. Min 1 pangkat 2 min 5 kali min 1 min 3. Ini positif kan? Jadinya 2 dikali 1, 2. Min 5 dikali min 1 positif ya. 5 dikurangi 3. 4 hasilnya, berarti dia positif. Berarti di sini dia positif, karena kan lebih dari 0. Nah, terus yang kedua, di tengah-tengah ini. Kalau di tengah-tengah ini pasti tuh nggak jauh beda. Antara itu berarti 0. Nah, kita substitusikan dia 0. Sama aja kayak tadi. Nah, ini dikali 0, hasilnya min 3. Min 3 itu kurang dari atau lebih dari? Kurang dari. Berarti di sini dia negatif. Nah, di sini dia negatif. Terus yang terakhir di sini lebih dari. Berarti kita misalkan ujinya boleh 4, 5, 6 atau 7. Misalkan nih yang ini. Kita substitusikan lagi 2 dikali 4 pangkat 2 min 5 kali 4 min 3. 32 dikurangi 20 min 3 sama dengan 9. 9-nya itu lebih dari kan? Lebih dari 0, berarti dia di sini positif. Nah, cara mengambil himpunan penyelesaiannya tadi kita lihat di sini nih. Yang ini, ketentuan yang ini. Lebih dari sama dengan lebih dari itu kita ngambil yang positif. Kalau yang kurang dari sama dengan dan
kurang dari kita ngambil yang negatif. Jadi kan kalau digambarkan kan seperti ini nih. Karena di sini soalnya itu lebih dari, berarti kita ngambilnya yang ini, positif yang positif. Jika soalnya itu kurang dari, berarti kita yang ngambil yang negatif. Berarti kalau ke sini, berarti kan X-nya itu kurang dari ke sana kan? Kan kurang dari. Kalau ke sini dia lebih dari, berarti X-nya kurang dari setengah, atau ke sana X-nya lebih dari 3. Nah ini kalau pertidak sama itu harus selalu seperti ini, ada ininya. Ya, paham? Oke, sekarang kita ke persamaan dan kepertidaksamaan rasional. Ya, jadi yang tadi itu bakal dipakai dalam konsep ini. Kita langsung aja ke bilangan rasional. Apa sih bilangan rasional itu? Bilangan rasional itu yang dinyatakan dalam A per B, dengan A dan B anggota bilangan real dan B-nya tidak boleh sama dengan 0 nih. B-nya nggak boleh sama dengan 0. Jadi contohnya misalkan 1 per 3, 3 per 4, 9 per 5. Nah, terus bilangan rasional juga dalam pecahan desimal, misalkan 0,2, 0,4, 0,25, 0,375. Terus ada juga nih yang ini, bilangan rasional dapat dinyatakan sebagai pecahan desimal tak terbatas dan berhingga. Misalkan ya, 1 per 9 kalau kita jadikan bilangan desimal itu 0,1111 terus berulang satunya. Jadi kita bisa bulatkan jadi 0,1. Terus misalkan 1 per 11 itu dia 0,090 909 terus kayak gitu. Jadi kita bisa bulatkan 0,09 dan seterusnya. Nah, bilangan rasional juga dapat berupa bilangan yang terletak di bawah tanda akar. Misalkan akar 1, 4, akar 4, akar 9, akar 25, akar 1 per 25, akar 9 per 16. Nah, di sini ada persamaan dan pertidaksamaan. Konsep persamaan rasional nih, konsepnya dulu. Yang pertama 3x min 2 sama dengan 6. Yang kedua x plus 1 per 3 sama dengan 5. Yang ketiga 1 per 2x plus 1 sama dengan 6 per 5. Dan ini sisanya kalian bisa baca sendiri. Persamaan rasional itu yaitu bilangan pecahan pada penyebutnya itu terdapat variabel. Coba kalau di sini berarti yang merupakan persamaan rasional yang mana? Yang ketiga, terus yang keempat, dan yang ke-6. Nah, coba kita balik. Di sini ada pengertiannya nih. Bener gak nih? Persamaan rasional adalah persamaan dalam bentuk pecahan yang penyebutnya membuat variabel. Berarti benar ya? Jadi persamaan rasional itu pecahan yang penyebutnya ada variabelnya. Tahu kan variabel itu apa? Yang X, yang huruf, pokoknya berarti benar yang ini tuh. Yang ini, dan yang ini. Oke? Sekarang kita ke penyelesaian persamaan rasional. Ini lumayan gampang kalau persamaan rasional mah. Misalkan nih, ada contoh 5 per 2x min 1 sama dengan min 4 per x min 1. Kalikan silang, ini ke sini dan ini ke sini, ya. Jadinya yang pertama nih, min 4 dikali 2x min 1 dalam kurungkan sama dengan 5 dikali x min 7. Jadi penyebutnya itu hilang. Kalau udah dikalikan silang, ada sama dengan gini nih, dikalikan silang berarti penyebutnya hilang. Jadi kita langsung kali-kalikan saja. Min 4 kali 2x berarti min 4 kali 2 8. Ada x-nya berarti min 8x. Min 4 dikali min 1, min ketemu min positif. 4 dikali 1 4 sama dengan 5 dikali x berarti 5x. 5 dikali min 37 berarti min 35. Sekarang kita satukan yang punya variabel yang konstanta. Di sini ada min 8x, di sini ada 5x, berarti pindah ruas. Min 8x. Ini tidak ada apa-apa, jadi anggap positif ya. Kalau dalam matematika berarti positif, pindah ruas jadi negatif, jadi 5x. Di sininya berarti 4-nya yang pindah, tapi kita harus menuliskan yang sebelah sininya dulu. Tidak boleh 4 yang langsung ke sana. Boleh asalkan boleh saja. Namun agar lebih memudahkan, yang ini dulu yang kita tulis. Jadi min 35 positif, pindah ruas jadi min
4. Nah, ini kita jumlahkan. Min ketemu punya hutang 8, hutang lagi 5, berarti min 13. Ada X-nya berarti X. Punya hutang 35, hutang lagi 4, berarti min 39. Kita pengen X-nya doang. Berarti 39, min 39, min 13. Min ketemu min positif. Berapa hasilnya? X sama dengan 3. Nah, ini penyelesaian persamaan rasional cukup mudah ya. Oke, sekarang ke pertidaksamaan rasional. Samaannya kayak tadi yang kuadrat. Kalau persamaan dia sama dengan, kalau pertidaksamaan ingat dia lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari ya. Cuma bedanya ini rasional. Ingat kalau rasional itu penyebutnya memuat variabel. Penyelesaiannya gimana? Ini ada sifat-sifat pertidaksamaan rasional nih. Nah, ini nih. Jika positif ketemu positif jadi positif. Negatif dibagi positif jadi negatif. 0 dibagi A jadi 0. Berapapun 0 dibagi berapapun hasilnya 0. Positif dibagi negatif hasilnya negatif. Negatif ketemu negatif hasilnya positif. Dan berapapun dibagi dengan 0 itu nilainya tidak terdefinisi. Nah, ini sifat-sifat yang kita akan gunakan dalam pertidaksamaan rasional. Oke, sekarang kita ke penyelesaian pertidaksamaan rasional. Nih, misalkan ada contohnya nih. X min 2 per X plus 3 lebih dari sama dengan 2. Kita pindahkan dulu si 2-nya ya. Jadi ke sini nih. Awalnya positif, pindah ruas jadi negatif. Jadi persamaan jadi gini, X min 2 per X plus 3 min 2 lebih dari sama dengan, karena di sini lebih dari sama dengan 0. Dan kayak gini, ingat ini materi SD. Kalau dalam pecahan salah satunya tidak punya atau pecahannya berbeda, jadi kita samakan penyebut dengan mengkalikan silang. Misalkan ini kan 1 ya bawahnya ya, berarti ini kali ini dan ini kali ini, baru berarti penyebutnya X plus 1, X plus 3 karena kalikan ini. Pokoknya atasnya dikalikan silang dengan bawah, atasnya kalikan silang dengan bawah, yang ini kita kalikan bawah ya. Berarti yang ini kalikan ini, berarti X min 2 ya. Yang ini kalikan ini, berarti min 2 dalam kurung X plus 3 lebih dari sama dengan 0. Bawahnya atau penyebutnya X plus 3. Kita kalikan yang ininya dulu nih ya. Berarti X min 2 kita tuliskan lagi. Min dikali X, min 2 kali X berarti min 2X. Min 2 kali 3, positif 3 berarti min 6. Lebih dari sama dengan 0. X plus 3. Nah, ini kita bisa operasikan. Yang punya variabel, yang tidak atau konstanta. Berarti X dengan min 2X. Berapa? 1 min 2X. Punya uang 1000 tapi jajannya 2000, jadi kurang 1000, berarti min X. Kemudian min 2, min 6, punya hutang 2, hutang lagi 6, jadi min 8. Bawahnya X plus 3. Nah, sekarang ini nih ada pembuat 0 dari pembilang, yaitu min X min 8 sama dengan 0, berarti X-nya itu sama dengan min 8. Misalkan nih gini-gini. Min X sama dengan min X min 8 sama dengan 0, berarti min X sama dengan 8, kan pindah ruas jadi positif. Karena X itu nggak boleh negatif, berarti X sama dengan, ini pindah ke sini, min 8, atau kita kalikan min 1, kalikan. Nah, yang ini juga X plus 3 sama dengan 0, berarti kan X plus 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan pindah min 3. Nah, kalau persamaan cukup sampai di sini. Ingat yang tadi pertidaksamaan kuadrat. Berarti dia harus menggunakan garis bilangan dan ada uji-ujinya. Betul? Ya. Sekarang kita coba lihat ke sana. Nah, tadi masih ingat syarat dalam pertidaksamaan rasional, yaitu dia nilai penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 kan? Karena di sini dia tandanya lebih dari sama dengan, otomatis kalau dia menjadi 3, 3-nya ikut nih, 3-nya ikut ini, min 3-nya ikut, berarti dia nilainya akan 0 kan, sini. Kalau ini 0 berarti tidak terdefinisi. Makanya
negatif 8-nya itu dia bulatan penuh, tapi min 3-nya itu dia bulatan setengah atau bulatan kosong. Karena kalau dia bulatan penuh, otomatis 3-nya ikut kan. Nah, kalau kita substitusikan ke sini nih nilainya, min 3 ditambah 3, 0, betul nggak? Nah, kalau 0 itu berarti tidak terdefinisi, makanya di sini ada pengecualian. Yang 8 dia bulatan penuh, dan yang 3 dia bulatan kosong. Nah, cara pengujiannya yang tadi kita mencari si himpunan penyelesaiannya. Kan kita dapat itu min 8 sama min 3. Berarti tadi ngujinya gimana? Ada yang sebelah sini, ada yang sebelah sini, dan ada yang tengah-tengah. Kita lihat, kita punya min 8, kita punya min 3. Jadi tengah-tengahnya nggak 0 dong, karena kan kalau 0 itu kan antara positif, antara negatif dengan positif. Nah, berarti ujinya itu yang pertama, min 8. Kita pengen ke sana, berarti kurang dari min 8. Berapa? Kalau kurang dari min 8? Nah, ujinya nih, misalkan Ustazah udah tulis ini angkanya dari berurutan. Kita kan mau uji ke sana, di tengah-tengah dan ke sana ya. Karena kita titiknya itu min 8 sama min 3, coba kalau kita ke sana, ada min 9 dengan min 10. Misalkan diujinya dengan min 10, berarti nanti kita masukkan min 10, dia positif atau negatif. Terus yang di sini nih, kan di tengah-tengah. Kalau yang tadi kan ke pertidaksamaan kuadrat kan dia tengah-tengahnya 0 ya, tapi kan ini perbatasan antara min dengan min. Jadi kita bisa mengambil min 7, min 6, min 5, min 4. Contohnya min 4. Dan yang ke sana nih, kita bisa ngambil min 2, min 1, 0. Kita coba ngambilnya 0 biar lebih mudah. Misalkan ini diuji satu-satu ya. Untuk yang X sama dengan min 10 kita uji. Karena ini tidak samaan rasional, ada penyebut dan pembilang nih. Di sini jadi ada 2. Kita substitusikannya, yang X min 2 juga, yang X plus 2 juga, dan kembali ke sifat yang tadi. Kalau positif dibagi positif sama dengan positif, negatif dibagi dengan positif sama dengan negatif. Nah, ini gunanya di sini. Manfaatnya ini tuh dalam ini penentuan. Misalkan nih kita uji yang pertama, X sama dengan min 10, kita substitusikan ke sini, ke min 8, X min 8. Oh, yang di sini nih. Berarti kita masukkan negatif ketemu negatif positif, berarti 10 dikurangi 8 sama dengan 2, berarti dia positif ya. Nah, yang penyebutnya yang pembilangnya positif nih. Sekarang ke penyebut, kan X plus 3, kan hasilnya itu kita dapat X min 8 per X plus 3 ya. Kita masukkan, substitusikan ke sini. Sekarang ke penyebutnya, X plus 3 berarti min 10 ditambah 3, berarti min 7, berarti dia negatif. Nah, yang tadi syarat yang tadi atau sifat yang tadi, pembilangnya positif, ininya negatif, berarti dia jadi negatif. Berarti di sini negatif. Negatif, 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 negatif ya. Ingat, soalnya itu kan kita lebih dari sama dengan 0. Berarti kalau lebih dari kita mencari di selang waktu di garis bilangannya, yaitu yang positif. Jadi ini kita udah nggak dapet nih, udah nggak bisa. Jadi penyelesaiannya. Sekarang yang kedua, X sama dengan min 4. Berarti kita substitusikan. Jadinya min 4. Terus min 8, min ketemu min positif, jadi 4 dikurangi 8 hasilnya min 4, berarti dia negatif. Sekarang yang ini X plus 3, berarti min 4 ditambah 3 sama dengan min 1, berarti dia negatif. Jadi negatif ketemu negatif jadi positif, berarti di sininya positif. Positif, positif, positif. Sekarang yang ini nih, kira-kira dia negatif atau positif? Kalau dia positif berarti himpunan penyelesaiannya ini juga. Kalau dia emang negatif berarti himpunan penyelesaiannya hanya ini juga ya. Hanya ini aja. Yang terakhir, X sama dengan 0 berarti min X min 8, berarti 0 dikurangi 8 hasilnya min 8, berarti negatif. Sekarang negatif nih. Yang ini X plus 3 berarti 0 ditambah 3 sama dengan 3, dia positif. Tapi kalau negatif dibagi positif hasilnya negatif, berarti di sini negatif. Nah, berarti coba kita lihat di sini nih. Ya, ini negatif. Ini negatif. Karena dia lebih dari sama dengan 0, berarti kita pilih yang ini, yang positif.
Kecuali kalau dia dia kurang dari atau kurang dari sama dengan, berarti kita himpunan penjelasannya ini dengan ini. Karena dia positif jadi ini. Berarti berapa Ustazah himpunan penjelasannya? Yaitu X lebih dari sama dengan min 8 dan X kurang dari 3 ini. Kan di sini. Jadi lebih dari 8 ke sini maksudnya nih. Lebih dari ke sini dan kurang dari sini. Kan berarti kan bisa min 7, min 6, min 5, dan seterusnya. Oke, cukup sekian materinya. Semoga paham ya.